Halo guys, kembali lagi bersama gua Uil yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dijaga kesehatannya dengan minuman dan makanan 4 sehat 5 sebe. Masih melanjutkan alur cerita Zhu Tianji dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari episode kemarin, setelah kemunculan makhluk itu, si Lin Pei pun baru menyadari kalau itu adalah Kaisar Iblis Piton Xiao Xiao. Di sana ia pun membawa lari si Song Tianxing yang sedang tepar itu. Saat berusaha berlari menjauh, mereka pun akhirnya terkena hempasan ekor makhluk kuat itu. Karena terdesak, Lin Fei pun terpaksa melawannya. Namun ketika si ular mendekatinya, tiba-tiba si Lin Pei yang menyadari kalau ular itu adalah ular peliharaannya dulu, ia pun mengingat kembali momen saat pertama kali dirinya berkawan dengan makhluk itu. 这么喜欢我的话，干脆当我的蛇吧。 盖了章就不能反悔啊！ Selain itu, ia juga mengingat saat ia ingin sekali membalaskan dendam 518 nyawa orang-orang sekte Wenjian. Di momen inilah si Lin Fei pun berpamitan dengan ular itu yang ia beri nama Xiao Xiao. Si Lin Fei memberinya tugas agar berlatih dengan giat untuk menjaga harta karunnya di Gunung Es Misterius. Lalu ia juga berjanji akan segera kembali. Nah, barulah di sini si Lin Fei pun meminta maaf kepadanya dan mulai bisa memeluk kepala ular itu karena sudah dipastikan aman. Tetapi seketika ular itu pun kokorojotan dan si Lin Fei pun berpendapat kalau itu adalah serangan balik dari transformasi bentuk yang pantas saja penampilannya tidak berubah setelah jadi Kaisar Iblis. Ternyata Xiao Xiao melakukan itu agar ketika berjumpa kembali dengan si Lin Fei, ia tetap mengenalinya. Lalu Lin Fei pun memerahinya dan menyuruhnya untuk kembali transformasi karena di bentuk ini tidak bisa lagi menopang kekuatannya. Dan sesudah sedikit bercanda antara kawan lama, Lin Fei pun menyuruhnya lagi untuk merubah bentuknya menjadi manusia agar bisa menemuinya kapan saja. Di sana, si Lin Fei akan menunggunya walaupun tak peduli berapa lama Xiao Xiao bertransformasi. Lalu singkat cerita, ular itu pun langsung menuruti perkataannya. Seusai momen sedih itu, Lin Fei yang hampir saja melupakan si Song Tianxing, ia pun mendekatinya dan mengobatinya yang tak nampak ada jejak jahat dalam tubuhnya. Dari sana, ia menyimpulkan kalau orang ini bukanlah reinkarnasi dari Kaisar Iblis. Waktu pun berganti, Song Tianxing yang sudah ada di tempat aman, ia pun terlihat ditemani oleh seseorang yang bernama Wang Lingguan dari puncak hukuman surgawi. Saat ia terbangun, si Song Tianxing pun berteriak dengan paniknya sambil mengatakan kalau ia melihat Kaisar Iblis di Sungai Yin. Seketika, ia pun ditampar oleh si Wang Lingguan dan menyuruhnya untuk tenang karena ia sudah mengetahui semuanya dari si Lin Fei. Karena Lin Fei mengatakan kalau Song Tianxing pingsan di hadapan ular basilis. Mendengar itu, Song Tianxing pun berkata dengan keras bahwa itu omong kosong. Ia berkata mana mungkin dirinya ini pingsan di hadapan ular kecil. Wang Lingguan yang mengerti si Song Tianxing ini menjunjung tinggi reputasi, ia pun menghormatinya. Tetapi di sana ia menambahkan untuk tidak melebih-lebihkan fakta demi mengangkat reputasi kembali. Lalu sesudah itu si Wang Lingguan pun keluar. Song Tianxing pun terlihat sangat-sangat marah karena membuat seniornya salah paham terhadapnya. Tetapi di tengah kemarahannya ia bertanya-tanya tentang kenapa si Lin Fei ini menyembunyikan keberadaan Kaisar Iblis. Lalu karena pikirannya terlalu liar, si Song Tianxing ini menyangka kalau si Lin Fei kuat karena ia sudah membuat kesepakatan dengan iblis. Jadi singkatnya, ia menyangka si Lin Fei telah bersekutu dengan iblis yang durjana. Setelah itu, ia pun bergegas keluar untuk meminjam piringan rasi bulan dari gurunya. Lalu Sin pun beralih lagi ke tebing paruh elang
Di sana Lin Fei yang sedang berjalan sangat heran kenapa ia yang di kehidupan barunya ini sangat mudah masuk angin. Di sana ia berkata itu sambil mengeluarkan sebuah ramuan untuk menyamar menggunakan energi kematian yang seharusnya membodohi iblis tingkat rendah di hadapannya itu. Di tengah perjalanannya yang sangat mulus di hadapan monster itu, tiba-tiba ada sebuah formasi teleportasi yang mengeluarkan si Song Tianxing yang mengikutinya. Ketika sudah terjatuh ke bawah, Song Tianxing mengatakan sesuatu kepada si Lin Fei, namun tak sempat dijawab, makhluk-makhluk di sana pun mendekatinya. Setelah di dalam gelembung itu, si Lin Fei pun memberikannya beberapa arahan kepada si Song Tianxing sambil memungut piringan rasi bulannya yang terjatuh. Song Tianxing mengatakan kalau si Lin Fei berani-beraninya datang ke tebing paruh elang. Lalu perdebatan di antara mereka pun terjadi sampai di mana obrolannya beralih kepada si Song Tianxing yang menanyakan apa manfaat yang dijanjikan Kaisar Iblis kepadanya, sampai-sampai membuatnya mengambil resiko ini. Juga datang ke sini untuk menghancurkan segel Kaisar Iblis Ular. Di dalam hatinya Lin Fei berkata, apa maksudnya itu si Xiao Xiao? Lalu ia bertanya kepada si Song Tianxing tentang apa segel yang ia sebutkan tadi. Dan disinilah ia pun menceritakan bahwa di beberapa ratus tahun ke belakang pernah ada Kaisar Iblis Ular di sini yang sangat mahir sekali dalam membuat ilusi, dan hanya dalam waktu 10 tahun Kaisar Iblis itu menaklukkan banyak sekali iblis di Sungai Yin. Ia juga membasmi 12 Raja Iblis dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Kaisar Iblis dari Sungai Yin. Dan pada cerita ini diceritakan juga ada seorang mantan ketua sekte yang bernama Master Chifa. Di sana ia murka kepada Kaisar Iblis itu. Dan hanya dalam waktu semalam saja Master Chifa mampu membunuh 12 Raja Iblis juga. Lalu Master Chifa ini menekan Kaisar Iblis di bawah tebing paruh elang oleh energi pedangnya. Si Lin Fei yang sudah mengetahui cerita itu, ia pun sangat lega karena yang dimaksud oleh si Song Tianxing ini bukanlah si Xiao Xiao. Lalu dengan berlagak menasehati, Song Tianxing mengatakan untuk jangan menempuh jalan sesat. Ia juga berkata sekarang masih belum terlambat untuk tobat. Namun di sana ia ditentang langsung oleh si Lin Fei karena jika dirinya bersekongkol dengan iblis maka ia tidak akan mungkin menyelamatkannya. Saat tengah berbincang dari arah sana, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang memancar ke atas. Si Song Tianxing yang mendengar kata esensi Yin mistik yang berguna untuk menempa senjata, ia pun berlari di tengah kerumunan monster itu. Jelas sekali membuat mereka semua menyerangnya. Dan beruntungnya si Song Tianxing yang memiliki kemampuan, ia pun berhasil membunuh beberapa ular itu. Namun karena kecerobohannya si Lin Fei pun terkena dampaknya, yang mana si Song Tianxing ini terkena ilusi yang menyerang dengan sembarang. Tetapi tak beberapa lama Lin Fei pun berhasil menyadarkan si Song Tianxing itu. Saat situasi yang semakin kacau karena semakin banyaknya makhluk itu, mereka berdua pun berusaha melawan ular-ular itu. Ketika sedang melawan, si Song Tianxing bertanya tentang apa yang terjadi di sini dan langsung dijawab serta dijelaskan oleh si Lin Fei bahwa cahaya tadi itu hanyalah ilusi yang menipu. Tidak lain dan tidak bukan ilusi tersebut buatan Kaisar Iblis yang segelnya telah terlepas. Karena mana mungkin iblis-iblis kecil di hadapan mereka yang melakukannya. Di sana, si Song Tianxing mulai menyalahkan diri sendiri yang membuat situasi kacau seperti ini. Tetapi tak beberapa lama, si Lin Fei pun mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman untuk mengeluarkan jurus kobaran api sejati yang berasal dari benda yang ia pinjam saat di rumah gurunya. Dan singkat cerita, seketika apapun makhluk yang mendekati mereka pasti akan musnah. Walaupun menghabiskan setengah esensi sejatinya sih, si Lin Fei ini rela karena demi keselamatan dirinya dan kawannya itu. Dan pada saat Song Tianxing sedang membicarakan ia yang akan balas budi kepada si Lin Fei pun berniat akan meminjam piringan rasi milik guru si Song Tianxing. Lalu seketika ia pun sedikit menggerutu dan berkata kepadanya bahwa piringan rasi ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Karena si Lin Fei memiliki pandangan lain tentang piringan itu, ia pun melihat piringan rasi itu bisa digunakan sekali lagi jika halnya larangannya ditingkatkan menjadi 18 larangan. Dan di sini si Lin Fei pun memiliki rencana untuk meningkatkannya. Lalu si Lin Fei pun meminta si Song Tianxing agar melindunginya
selama ia meningkatkan larangan piringan rasi itu cuy. Dengan sangat bersemangatnya karena ingin membalaskan budi kepada si Lin Fei, si Song Tianxing pun sangat terlihat garang ketika membasmi iblis-iblis itu. Sampai di mana ia yang sudah tidak tahan akan sekian banyak terpaan yang menimpanya, si Song Tianxing pun sudah sampai di mana ia mengerahkan kekuatan terakhirnya. Lalu di sini ia pasrah dengan keadaan. Tetapi tiba-tiba si Lin Fei yang sudah berhasil meningkatkan piringan itu, ia pun berhasil membuka portal dan langsung membanting si Song Tianxing untuk masuk, agar memberitahu ketua sekte kalau segel Kaisar Iblis sudah terlepas. Tak lama dari itu, sampailah si Song Tianxing di wilayah asramanya. Kebetulan di sana ada si Song Yang yang sedang menyapukan halaman. Lalu sesudah itu tiba-tiba kita dialihkan kepada seseorang yang sudah berada di puncak Wenjian. Ia bernama Li Qingsan yang menerima laporan dari murid puncak hukuman surgawi bahwa ada keanehan pada segel Kaisar Iblis di tebing Paruh Elang. Selama ketua sekte sedang dalam perjalanan kembali, ia memerintahkan si Li Qingsan untuk memeriksanya ke sana. Lalu saat itu pula si Li Qingsan yang merasa itu adalah tanggung jawabnya, sebelum ia pergi para murid itu memberitahunya di sana juga ada seorang murid yang bernama Lin Fei yang terjebak di tengah kawanan iblis ular. Lalu kita kembali kepada Lord Lin Fei. Di sana ia terlihat sudah berhasil menyingkirkan masalahnya. Tetapi sayangnya di sana si Lin Fei terpaksa harus menggunakan kekuatan penghancur diri dari lampu yang sedang ia bawa itu untuk meledakkan lubang. Tetapi tiba-tiba di sana ada aura misterius yang menyerangnya. Setelah mengetahui itu perbuatan si Kaisar Iblis, di sana ia sudah mulai panik karena terikat oleh kekuatan iblis itu. Namun beruntungnya di waktu yang tepat si Xiao Xiao menyelamatkannya. Di sana Xiao Xiao rela menghentikan transformasinya hanya demi menyelamatkannya. Sesudah berhasil menyelamatkannya, si Xiao Xiao pun ingin membimbingnya ke tempat harta karun itu. Di jalan menuju sana, si Lin Fei tak hentinya sangat kagum kepada si Xiao Xiao yang terus-menerus menolongnya. Sekaligus di sana ia malu dan merasa gagal menjadi majikan. Setelah beberapa lama, tibalah mereka di suatu tempat. Ketika sebelum melanjutkan perjalanannya, Lin Fei bertekad ia akan lebih kuat ketika suatu saat bertemu dengan Xiao Xiao lagi. Dan di luar makam, si Lin Fei terlihat menggunakan portalnya lagi untuk masuk ke makam bagian dalam. Di sana ia terlihat mengingat sesuatu dan ketika terus-menerus berjalan, ia menemukan benda yang ia cari-cari selama ini untuk membantunya melatih teknik 10.000 pedang. Namun sayangnya di waktu yang bersamaan, benda itu pecah menjadi beberapa bagian dan sangat membagongkannya. Film ini pun juga bersambung. Wah gila sih, semakin seru aja cuy. Jadi seperti biasa, jika kalian suka jangan ragu dan jangan sungkan, langsung aja diklik tombol subrek-nya. Dan seperti biasa, see you next video. Thanks for watching and jangan lupa ngopi guys. Mantap.